Halo teman-teman semuanya, saya ingin merekomendasikan sebuah parfum sholat, yaitu parfum yang sangat cocok untuk dipakai ketika sholat, ketika bersilaturahmi, ketika menghadiri undangan, ketika menuntut ilmu, dan lainnya. Dan parfum ini adalah parfum kasturi, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu sebaik-baik wangian adalah kasturi. Nah, bagi teman-teman yang pengen order, langsung aja ke Instagramnya kita, yaitu alfaris.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad نور كالسار ومدادك الجار واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dipertemukan kembali di sebuah channel yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu kita akan membahas mengenai ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya kita akan mempelajari dan sharing bersama, yaitu ilmu tentang maqamat Al-Quran. Apa itu maqamat? Yaitu maqam yang artinya pada umumnya itu adalah irama dalam membaca Al-Quran, atau sama juga dengan nagham, dengan tarannum dan lainnya. Jadi dalam membaca Al-Quran ini kita harus mempunyai sebuah seni dalam membacanya, yaitu yang dinamakan dengan irama, maqamat, ataupun tarannum, ataupun nagham. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tips-tips dan juga sunnah daripada Rasulullah SAW dalam melantunkan irama ketika membaca Al-Quran. Adapun daripada sunnahnya Rasulullah SAW adalah menjiharkan bacaan Al-Quran kita. Nah, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita membaca Al-Quran dengan jihar, ketika kita menggunakannya dengan lebih berirama atau dengan seni, maka akan lebih indah, dan pendengar pun akan lebih nikmat mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Maka dari itu, untuk kita membaca Al-Quran dengan jihar, kita membutuhkan beberapa tips. Nah, teman-teman semuanya, baik teman-teman, adapun tips yang pertama adalah memperbagus bacaannya. Adapun memperbagus bacaannya adalah dengan memperbagus bacaan huruf-huruf hijaiyah yang telah disatukan dalam sebuah kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya adalah surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, seperti surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, cara memperbagus bacaan adalah dengan memperbanyak belajar dengan guru, dengan ustadz, dengan kiai, atau dengan para asatidz lainnya, yaitu dengan sering juga mendengarkan dan sering juga mengulang-ulang hafalan, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Ya, jadi tips yang pertama adalah memperbagus bacaannya. Jangan sampai ketika kita menjiharkan bacaan Al-Quran membuat sang pendengar tidak nikmat dengan bacaan yang kita bacakan. Jadi alangkah lebih baiknya kita belajar dulu membaca Al-Quran dengan para ustadz atau dengan para kiai. Nah, adapun tips yang kedua adalah memperbagus bacaan tajwidnya. Adapun memperbagus bacaan tajwidnya juga kita belajar kepada para asatidz, kepada para ulama, kepada para ustadz-ustadz yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Maka kita wajib untuk belajar ilmu tajwid. Untuk apa? Agar lebih nikmat bacaannya. Kita tahu hukum-hukum daripada hukumnya tajwid, kita tahu
bahwasanya hukum ikhfa itu seperti apa, hukum idhar itu seperti apa, hukum idgham bi gunnah bila gunnah itu seperti apa, kemudian dan hukum-hukum lainnya. Jadi kita itu ketika membaca Al-Quran lebih nikmat lagi teman-teman, dengan memperbagus bacaan tajwidnya. Nah, apabila kita tidak memperbagus bacaan tajwid, maka juga tidak akan enak dan tidak akan nikmat ketika didengar oleh pendengar. Nah, tips yang ketiga yaitu memperbagus suara kita. Nah, memperbagus suara kita ini sebagaimana yang telah Allah berikan kepada kita nikmat suara, maka kita memperindah lagi. Dengan apa? Dengan mempelajari lagi, kita mencocokkan dengan karakter suara kita. Karena suara kita ini berbeda-beda karakter dengan yang lainnya. Dengan Ustadz Muzammil kita beda, dengan Ustadz Takdir Feriza kita beda, dengan Ustadz Darwin Hasibuan kita berbeda, dengan Ustadz Syamsuri Firdaus kita berbeda, apalagi dengan Syekh Misyari bin Rashid Al-Afasi. Nah, ini adalah salah satu tips yang ketiga, yaitu memperbagus suara kita. Untuk memperbagus suara kita, kita bisa mencoba dengan ramuan-ramuan herbal, ramuan-ramuan alami yang pernah saya buat juga di video sebelumnya. Bisa dicek link di deskripsi. Itu ada beberapa tips dengan ramuan herbal atau ramuan yang alami. Dan juga bisa untuk obat tenggorokan seperti batuk atau lainnya. Nah, yang keempat ini sangat unik teman-teman. Dan ini adalah salah satu inti daripada pembahasan kita, yaitu dengan memperbagus lagu dan variasi. Nah, yang disebut lagu di sini adalah bukan seperti lagu yang kita dengarkan, seperti lagu pop dengan genre pop dengan genre jazz, tidak teman-teman. Jadi dalam Al-Quran atau dalam ilmu maqamat ini ada yang namanya irama, ada 7 irama. Yang pertama nahawan, yang kedua bayyati, ada irama ras, ada irama hijaz, ada irama sika, soba, dan jiharkah. Nah, jadi teman-teman yang pengen bisa untuk melantunkan 7 irama ini, maka semangat, jangan pernah patah semangat, jangan pernah mundur untuk belajar, karena ini insya Allah akan menjadi aset kita di akhirat. Nah teman-teman, jadi untuk mempelajari lagu atau irama dan variasinya ini sangat mudah. Dengan cara yang pertama adalah kita berguru dengan seorang guru atau beberapa guru, dan juga untuk mempraktekkannya atau mengulang-ulangi apa yang telah dipelajari kepada sang guru. Dan tips yang kedua adalah mendengar para syekh favorit teman-teman. Kalau saya ada beberapa syekh favorit, dan salah satunya adalah Syekh Misyari bin Rashid Al-Afasi, dan juga Syekh Ahmad Al-Nufais, dan juga Syekh Abdurrahman As-Siddais, dan Syekh Muhammad Taha Al-Junaid, dan juga Ustadz Muzammil Hasbalah, dan syekh-syekh lainnya. Ada juga Syekh Maher Al-Maikli, dan Syekh Hani Arifai, dan lainnya. Nah, dengan kita sering mendengarkan murotal. Nah, mari kita biasakan mendengarkan murotal daripada mendengar musik yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Nah, untuk variasinya kita bisa dengan menambahkan variasi-variasi versi para syekh, para imam yang saya sebutkan tadi, ataupun kita mempunyai variasi tersendiri. Misalnya nih seperti Ustadz Muzammil, beliau ini kan mempunyai variasi sendiri gitu. Nah, salah satu variasi yang sangat-sangat populer yang dibawakan Ustadz Muzammil adalah seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ini adalah salah satu variasi atau khas daripada Ustadz Muzammil Hasbalah. Kalau Fatur Chan atau saya sendiri berbeda juga dengan variasi dan khas saya sendiri, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Saya agak mirip atau saya agak mengikuti seperti Syekh Ra'id Al-Kurdi. Jadi tergantunglah siapa yang teman-teman favoritkan. Adapun kita ke tips yang kelima, yaitu pengaturan nafas. Pengaturan nafas ini sangat penting teman-teman, yaitu untuk agar kita tidak ngos-ngosan ketika membaca Al-Quran, yaitu pengaturan yang dilalui dengan hidung atau mulut, kemudian ditahan di perut. Ini adalah salah satu tips daripada guru-guru kita juga, di YouTube juga banyak. Dan caranya adalah seperti ini.
Tarik, kita tahan pakai perut kita agar lebih panjang dan lebih bisa kita hematkan nafasnya. Kemudian kita lepaskan melalui mulut dengan bacaan Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah tips yang keenam. Tips yang keenam adalah memperbagus penghayatan. Dan penghayatan ini sangat dibutuhkan ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk mentadabburi, atau kita juga harus menghayati makna-makna yang ada di dalam ayat yang kita bacakan. Misalnya tentang kenikmatan surga, Masya Allah. Dengan adanya bidadari, maka kita harus menghayati. Dengan senang hati kita, kebahagiaan kita ketika kita masuk surga itu gimana? Kita bertemu dengan bidadari, Masya Allah. Kita berkumpul bersama Rasulullah, Masya Allah. Kita menghayati. Dan kita sesuaikan dengan irama yang kita bacakan. Adapun irama yang sangat populer dengan penghayatan adalah irama nahawan, irama kurdi. Nah, ini adalah irama yang sangat populer dengan penghayatan yang tinggi. La 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 la. Nah, ini irama ini irama nahawan. Dan penghayatan ini juga sangat dianjurkan untuk kita lakukan untuk memperbagus seluruhnya. Nah, ini dia tips daripada saya untuk tips-tips teman-teman dalam menjiharkan atau melakukan sunnahnya Rasulullah, menjiharkan atau mendakwakan, mensyiarkan irama Al-Quran atau mensyiarkan bacaan Al-Quran. Ingat teman-teman, mari sama-sama kita niatkan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena ini syiar dan dakwah. Dan jangan lupa teman-teman ingat sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita sudah belajar Al-Quran, jangan lupa kita untuk mengajarkan kepada teman-teman kita. Nah, mungkin hanya sekian videonya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan daripada pembicaraan saya hari ini, saya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.